Oke, selamat datang di channel Meralat Mental. Jika kalian masih ingat dengan video gue yang membahas tentang jebakan fresh graduate, kali ini gue akan bahas lagi tentang jebakan fresh graduate yang gue maksud. Belakangan ini gue baru mengikuti keluh kesah teman-teman gue yang masih bekerja di perusahaan gue dulu. Mereka mengeluhkan jika ternyata peraturan-peraturan yang baru itu sangat membebani mereka. Selain itu, bahwa upah atau gaji yang diterima pun juga stuck atau penambahannya sedikit saja. Nah, karena tidak ada penambahan yang signifikan, mereka merasa bahwa gaji yang diterima itu tidak mencukupi. Oke, lalu apa kaitannya dengan jebakan fresh graduate? Kali ini gue akan jelaskan kembali ya, kenapa jebakan fresh graduate itu memang benar-benar ada. Pertama, ketika kalian bekerja di suatu perusahaan ya, itu harus dilihat dulu start kalian bekerja itu dari mana. Misal, ketika kalian bekerja di bawah langsung perusahaan tersebut, atau kalian bekerja di bawah outsourcing atau pihak ketiga. Nah, jika kalian bekerja langsung di bawah perusahaan, itu seharusnya jenjang karirnya lebih pasti dan biasanya pun memiliki gaji yang lebih besar. Tentu dengan jabatan-jabatan di pekerjaan tersebut yang relevan ya. Apalagi jika kalian masuk di perusahaan tersebut sebagai karyawan kontrak perusahaan atau bahkan karyawan tetap. Nah, artinya status kalian sebagai pekerja di perusahaan tersebut, gue bisa bilang sedikit terjamin dari karyawan yang lain. Nah, beda cerita jika kalian masuk ke perusahaan tersebut melalui jalur outsourcing. Nah, ini perlu dilakukan sedikit refleksi ya, apakah kalian sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Apalagi jika kalian bekerja di bidang-bidang yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Misal, jika kalian start bekerja melalui outsourcing gitu, kalian bekerja di bidang yang pada umumnya semua orang bisa melakukan. Misal pelayanan, walaupun di bidang tersebut mengharuskan kalian bergelar misal sarjana gitu ya. Tapi jika jenis pekerjaan tersebut semua orang bisa melakukan, maka tidak menutup kemungkinan kalian bisa saja digantikan. Karena semua orang bisa melakukannya. Dan jikalaupun kalian tidak mempunyai atau tidak bekerja di bidang yang memiliki keterampilan khusus, bisa dikatakan bahwa gaji kalian akan di sekitaran itu-itu saja. Kemudian jika kalian mengharapkan jenjang karir yang optimal gitu ya, misal kalian ingin naik jabatan gitu di perusahaan tersebut, misal dari staff atau senior staff atau yang lainnya. Nah, kalian juga harus pastikan dulu kalian startnya dari apa, apakah langsung di under perusahaan atau melalui outsourcing. Nah, jika kalian masuk di perusahaan melalui outsourcing, artinya kalian melalui pihak ketiga dan penggajian kalian pun juga diatur oleh pihak ketiga. Artinya gaji yang kalian peroleh itu akan dipotong dulu oleh pihak outsourcing baru masuk ke rekening kalian. Nah, jika kalian start dari outsourcing untuk masuk ke dalam jajaran pegawai tetap, itu bisa dipastikan sangat sulit. Karena pasti akan ada seleksi dan akan ada proses-proses lainnya yang lebih rumit gitu ya. Atau jika kalian mengharapkan menjadi karyawan tetap dengan lamanya bekerja gitu misal. Oke, let's say dengan peraturan terbaru itu jika karyawan bekerja sudah sampai 5 tahun, maka perusahaan harus mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Nah, ini satu informasi yang ingin gue sampaikan bahwa jika kalian bekerja di suatu perusahaan, masuknya melalui outsourcing, maka jika kalian bekerja selama 5 tahun, maka kalian akan menjadi karyawan tetap di outsourcing tersebut, bukan di perusahaan yang menggunakan jasa outsourcingnya. Simpel karena kalian berstatus karyawan kontrak, itu kontrak dengan outsourcing, bukan dengan perusahaannya. Nah, perusahaan tempat kalian bekerja itu berkontrak dengan outsourcing kalian. Dan ini ada sedikit fakta yang mengecewakan ya terkait dengan pengangkatan karyawan tetap. Karena ada beberapa perusahaan besar yang setiap tahun itu ganti-ganti vendor outsourcing untuk mencari karyawan. Artinya, setiap kalian bekerja di perusahaan tersebut dan masuk melalui outsourcing, setiap tahun akan selalu berganti outsourcing dan vendor yang berbeda-beda.
Nah, jika ini berlaku di perusahaan kalian, maka kalian bekerja 10 tahun pun di sana, maka tidak akan pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Karena kalian akan terus start dari awal, setiap tahun start lagi dari awal, perjanjian kontrak baru dengan vendor baru. Tahun berikutnya begitu lagi, berulang lagi. Tahun berikutnya ganti vendor, kalian tanda tangan kontrak dengan vendor yang baru. Nah, seperti itu terus sampai bertahun-tahun dan kalian tetap menjadi karyawan under vendor dan bukan karyawan tetap vendor juga. Nah, jadi video kali ini sekaligus meluruskan pikiran atau pandangan ya. Jika kalian menginginkan menjadi pegawai tetap dengan bekerja di suatu perusahaan yang dinaungi oleh outsourcing, kalian harus pastikan dulu apakah vendor tersebut gonta-ganti atau tidak. Maka jika berganti terus setiap tahun, itu hanya akan ada angan-angan kosong saja, sekalipun kalian bekerja sudah 10 tahun. Nah, katanya dengan jebakan fresh graduate, ini jika kalian masuk ke suatu perusahaan, apalagi dengan bidang pekerjaan yang pada umumnya semua orang bisa melakukannya, maka secara umum kalian akan mendapatkan gaji yang standar gitu. Maksudnya standar bagaimana? Ya rata-rata di perusahaan tersebut berapa, maka kalian akan dipukul rata seperti itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, apalagi jika kalian ingin start melalui jalur vendor ini ya, atau melalui outsourcing. Misal, katakanlah seperti itu jika kalian masih fresh graduate. Nah, karena pekerjaan kalian ini tidak menuntut skill khusus gitu ya, dan semua orang bisa. Sekalipun di awal kalian memperoleh gaji di atas UMR dan kalian anggap besar, itu akan menjadi jebakan fresh graduate yang gue maksud. Karena ketika kalian baru saja masuk, kalian menerima upah yang besar, itu besar untuk kelas kalian baru saja lulus. Tapi ketika kalian sudah beranjak dewasa, maka kalian akan dihadapkan dengan kebutuhan yang lebih besar lagi. Nah, ketika kalian sudah dihadapkan dengan kebutuhan, dengan pengeluaran yang lebih besar, dan kalian menerima kenyataan jika gaji kalian tidak bertambah-tambah, maka disitulah kalian akan merasa tertekan. Nah, atas dasar inilah gue akhirnya memahami kenapa teman-teman gue mengeluh tentang perubahan peraturan, tentang bagaimana tidak ada kenaikan gaji. Sebenarnya mungkin yang seharusnya mereka keluhkan itu bukan tentang peraturan perusahaannya, tapi tentang pengeluaran mereka yang ternyata semakin bertambah. Semakin tinggi, semakin tidak terduga. Apalagi yang sudah memiliki tanggung jawab lebih ya, atau yang sudah mempunyai cicilan. Nah, sebenarnya jebakan fresh graduate itu terletak di sana, yaitu ketika kalian baru saja lulus, menerima gaji yang besar, dan ketika kalian nyaman dengan gaji yang besar tersebut, kalian lupa bahwa umur terus bertambah, seiring bertambahnya dengan pengeluaran kalian. Ditambah tanggung jawab kalian yang semakin besar pula, dan kalian sadar bahwa kalian tidak ada jenjang karir yang tepat, dan gaji kalian pun juga stuck di nominal tertentu dan tidak bertambah-tambah, maka kalian akan semakin tertekan. Jadi kesimpulan dari kejebakan fresh graduate yang gue maksud tadi adalah ketika kalian merasa bahwa gaji kalian itu sudah besar, namun ternyata ketika beberapa waktu berselang atau beberapa tahun ke depan gaji kalian itu serasa kurang. Ya, karena memang seperti itulah ilusi yang dibuat oleh perusahaan ya, menurut gue walaupun agak kasar. Karena memang gaji seperti itu memang cocok bagi fresh graduate, tapi ketika kalian sudah memasuki usia tertentu, maka harus ada peningkatan dalam taraf ekonomi. So, sampai sini dulu video dari gue. Jika masih ada kurang nanti akan gue perbaiki lagi ya. Jika kalian senang silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Dan jika perlu kalian bagikan.